Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Sebuah rumah ibadah dan rumah tempat tinggal di Kutai Barat rusak akibat diterjang longsor. Diduga kecanduan narkoba, puluhan orang diringkus Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltim. Festival kuliner khas Thailand digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Balikpapan. Sebuah rumah milik warga dan sebuah tempat ibadah di Kampung Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, kondisinya rusak berat. Ini setelah bangunan tersebut terseret pergeseran tanah yang terjadi pada Sabtu subuh. Selain kedua bangunan tersebut, terdapat 2 rumah lain yang ikut terdampak. Tim BPBD menyatakan upaya evakuasi barang milik warga sudah dilakukan. Akan tetapi upaya ini tidak berjalan mudah karena tanahnya masih labil. Untuk bantuan awal, mereka mendirikan tenda darurat dan digunakan menampung belasan jiwa yang terdampak oleh pergeseran tanah. Saat ini langkah yang pertama kita adalah mengevakuasi mereka, tapi ada kendala karena ini masih bergerak, jadi belum bisa membantu evakuasi barang-barang yang ada di dalam. Nah, langkah-langkahnya kita sudah koordinasi dengan otoritas terkait untuk bantuan ke masyarakat yang terdampak. Untuk tenda sudah kami pasang, 2 tenda, itu aja dulu. Kami koordinasi sudah dengan Pak Wabub untuk bisa penanganan lebih cepat. Kemudian ada berapa rumah nih Pak yang terdampak nih Pak? Ini ada 3 rumah, 1 musola, ya 13 jiwa. 13 jiwa ya Pak ya? 13 jiwa, 4 kakak. Tapi tidak ada korban jiwa gitu Pak ya? Tidak ada. Saat ini petugas terus memberi imbauan kepada warga agar selalu waspada saat berada di lokasi kejadian. Petugas juga akan terus bersiaga hingga situasinya dinyatakan sudah aman dan stabil. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Bantuan untuk korban longsor di RT 01 Kampung Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kutai Barat mulai dilakukan. Bantuan yang datang ini umumnya kebutuhan pokok mulai dari beras, gula, indomie, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah kabupaten juga memberikan bantuan berupa selimut dan tenda. Bupati menyatakan untuk bantuan awal sebanyak 100 paket yang dibagikan kepada warga. Selain dari pemerintah kabupaten, bantuan tersebut juga dibantu oleh pihak swasta. Bantuan sementara berupa 100 paket bantuan kepada korban longsor di Muara Bunyut ini. Kami mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan setempat. Salah satu korban mengaku kebingungan pasca longsor. Itu karena ia tidak lagi memiliki tempat tinggal menyusul ambruknya rumah miliknya. Korban ini pun mengaku lega dengan respon cepat dari pemerintah kabupaten. Aduh, rasanya nangis saya nangis. Sedangkan saya kan sudah nggak punya rumah lagi, nggak punya tanah lagi. Satu-satunya itu tempat tinggal saya. Semoga kedepannya tidak kejadian lagi terulang untuk 2 kalinya. Semoga lebih baik ke depan, itu aja. Saya terima kasih banyak sudah hadirin juga Bapak Bupati sama Bu Bupati hari ini.
Muara Bunyut. Terima kasih banyak atas bantuannya juga. Musibah longsor di Kampung Muara Bunyut ini menyebabkan satu rumah dan sebuah musolah rusak akibat terseret tanah longsor setinggi 8 meter. Selain itu, 2 rumah lainnya ikut terdampak. Warga diimbau untuk tetap waspada guna mengantisipasi longsor susulan. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Laut Berau tak hanya menarik dari segi pariwisata, namun juga memiliki hasil laut yang melimpah. Kondisi inilah yang menyebabkan investor asal Tiongkok tertarik menanamkan modalnya di sektor perikanan di wilayah pesisir. Salah satu incarannya yakni investasi di bidang penangkapan ikan. Niatan investor itu diungkap oleh Sekretaris Daerah Berau. Disebutkannya, terdapat 5 daerah yang dilirik oleh para investor, mulai dari kawasan Tabalar hingga Biduk-Biduk. Untuk memudahkan rencana para investor ini, Pemkab akan segera membahasnya dengan dinas terkait. Dari Tabalar, kemudian Biakan, Kalisayan, Batu Putih, dan Biduk-Biduk. Insya Allah ke depan ya kita yakin lah Kabupaten Berau ini kan kaya sumber daya alam, misalnya di laut maupun di darat. Dan untuk yang terkait dengan itu memang kita akan siapkan lah perangkat-perangkat terkait untuk memudahkan investasi masuk di Kabupaten Berau, salah satunya di bidang perikanan tersebut. Itu nanti bentuknya pabrik atau seperti apa? Nah, kalau yang sampai saat ini yang kami tangkap itu mereka bantuan tersebut atau investasi di bidang alat dan sarana penangkapan ikan, kemudian bisa jadi nanti membentuk sentra atau cold storage yang bisa dipakai untuk untuk memaksimalkan hasil tangkapan tersebut. Pemkab Berau sangat tertarik dengan rencana masuknya investor ini karena selain meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor laut, juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.